Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Buddha? Kali ini kita akan membahas tentang keserasian agama Buddha dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersama saya, Bapak Subagio. Keserasian agama Buddha dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan duniawi tidak akan mampu menolong seseorang untuk menjalani kehidupan suci guna memperoleh kedamaian dan kebebasan. Hal ini sangat beralasan karena pengetahuan duniawi memang bertujuan memperoleh kebahagiaan duniawi. Penemuan tentang pengguna sumber daya bumi pada awalnya digunakan untuk meningkatkan standar hidup manusia dalam hal penciptaan, misalnya sumber pangan, alat-alat transportasi, gedung-gedung, dan fasilitas kehidupan lainnya. Namun keberadaan fasilitas hidup tersebut akhirnya membawa dampak pada meningkatkan keserakahan manusia atau lubah. Keserakahan mendorong manusia untuk makin mengeksploitasi sumber daya bumi, bahkan hingga menimbulkan peperangan di dunia. Manusia tenggelam dalam permasalahan duniawi, kemudian melupakan tujuan spiritual. Kenyamanan fasilitas kehidupan memang memberikan solusi bagi terpenuhnya kebutuhan duniawi, tetapi tidak memberi solusi masalah spiritual. Gaya hidup yang tinggi mendorong untuk terus menggali dan menggelamkan diri dalam hasrat memiliki harta kekayaan dengan berbagai cara. Hal ini pada ujungnya menimbulkan permasalahan psikologis baru seperti stres karena terobsesi oleh keegoisan, haus kekuasaan, ketamaan akan harta benda. Ketika nilai-nilai religius tidak disertakan dalam pengetahuan duniawi, manusia akan seperti robot yang pandai dalam peralatan dan kemajuan teknologi, tetapi kosong dalam esensi nilai-nilai religius dan spiritual. Agama Buddha adalah agama modern yang cukup kuat untuk menghadapi pandangan-pandangan terbaru sebagai hasil dari penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran Buddha tentang sebab akibat dan relativisme, kemoralan atau sila, ajaran tidak adanya diri atau aku yang permanen, serta penolakan terhadap upacara-upacara atau ritus yang berlebihan sangat sesuai dengan pandang hidup modern. Agama Buddha adalah agama yang rasional. Hal ini sejalan dengan ilmu pengetahuan yang mengedepankan rasionalitas dalam penemuan-penemuannya. Buddha selalu mendorong para siswanya untuk mendapatkan semangat menyelidiki dengan konsep datang dan buktikan yang dikenal dengan eji-pasiko dalam menerima segala sesuatu. Sebagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam penciptaannya melalui tahapan-tahapan ilmiah, demikian juga Buddha selalu mengajarkan untuk tidak menerima segala sesuatu secara membuta hanya karena diwariskan oleh para pendahulu atau diajarkan oleh seorang guru itu sendiri.
Semangat untuk menyelidiki ini sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan sehingga agama Buddha layak dikatakan sebagai agama modern. Ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap kepercayaan. Banyak kepercayaan tradisional yang tumbang oleh kehadiran penemuan modern seperti teori tentang bumi tunggal berhasil dipatahkan dengan penemuan bahwa ada planet lain yang mirip bumi di alam semesta ini. Berbeda dengan ajaran Buddha yang memang mengajarkan bahwa di alam semesta ini ada banyak konstelasi. Agama Buddha belum terpatahkan oleh penemuan-penemuan baru apapun. Ilmu pengetahuan memiliki keterbatasan. Kebenaran ilmiah dibangun dengan berdasarkan pengamatan logika terhadap data-data. Salah satu keterbatasan yang terjadi adalah karena pengguna organ-organ indera dalam mendapatkan data-data. Sedangkan data-data yang ditangkap melalui indera akan terus berubah. Maka dari itu dikatakan bahwa kebenaran ilmiah adalah kebenaran relatif. Kebenaran relatif tidak dapat bertahan sepanjang waktu. Akan selalu muncul teori baru yang lebih dari teori yang sudah ada. Ilmu pengetahuan modern belum menyentuh dunia di dalam diri manusia. Ilmu psikologi pun belum mampu benar-benar memahami penyebab dasar kegelisahan batin manusia. Hanya mampu melihat tanda-tanda yang muncul dalam kegelisahan hidup manusia, tetapi belum mampu membuat alat penolong untuk mengatasinya. Maka kembali pada ajaran Buddha, khususnya tentang pengolahan batin melalui meditasi. Ajaran Buddha tentang meditasi adalah alat penolong bagi permasalahan-permasalahan hidup manusia sejak zaman dulu sampai sekarang melalui ajaran transendental. Kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan bersifat tidak tetap, relatif, mudah berubah dengan adanya penemuan baru. Namun ajaran Buddha bersifat mutlak, final, dan tidak akan berubah meskipun ilmu pengetahuan lebih jauh lagi. Ajaran Buddha dapat diterima kapan saja dan di mana saja. Tidak berubah dengan waktu, tempat. Namun Buddha juga telah mengingatkan agar manusia tidak melekat pada teori-teori, bahkan pada ajaran Buddha sekalipun. Karena kemelekatan pada teori justru akan menghalang untuk membebaskan diri dari nafsu. Pembebasan diri dari nafsu adalah tujuan hidup yang sejati yang harus direalisasikan melalui praktik-praktik pengembangan batin. Agama Buddha dan ilmu pengetahuan adalah pasangan yang saling melengkapi. Ilmu pengetahuan berguna sebagai alat dan petunjuk dalam kehidupan. Sedangkan ajaran kemoralan adalah pengendali supaya manusia tidak terjerumus dalam jalan yang salah. Berkat kecerdasannya, manusia mampu menciptakan senjata pemusnah massal seperti bom yang bisa memusnahkan manusia dalam sekejap. Ajaran kemoralanlah yang mengendalikan agar manusia tidak semena-mena menggunakan kecerdasannya. Memiliki agama saja tanpa ilmu pengetahuan diibaratkan seperti orang pincang yang tidak dapat berjalan dengan baik. Memiliki ilmu pengetahuan tanpa didasari agama adalah seperti orang buta berjalan tak tentu arah. Kerjasama antara ilmu pengetahuan dan agama sangat diperlukan agar kehidupan manusia dapat berlangsung harmonis tanpa ancaman kehancuran. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham tentang keserasian agama Buddha dengan IPEC?
Jika kalian belum paham, silahkan tonton ulang videonya. Jangan lupa kerjakan soal-soal kuis di LMS Belajar Buddha ID. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan merenungkan kembali Sabda Buddha dalam Samyutta Nikaya 3.25. Karena ketuaan dan kematian bergulir padamu, apalagi mesti dilakukan jika bukan perilaku dharma, perilaku benar, perilaku bijak, perbuatan bajik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan bersikap anjali, dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.